Persiapan Indonesia versus Palestina seperti laga final. Sinteyong panggil 10 pemain abroad, media Palestina bereaksi. Malaysia sulit cari pengganti Yaman, tim berlabel Piala Dunia bakal jadi lawan. Dicoret Sinteyong, pemain keturunan pamer klub baru. Legenda Barcelona motivasi pemain muda Indonesia bisa berkarir di Eropa. Ketua Asprof PSSI Jatim Ahmad Riyad menyebut persiapan laga Indonesia melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni mendatang layaknya partai final. Ahmad Riyad memastikan pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Palestina 14 Juni 2023 mendatang siap untuk digelar. Hanya saja, kata Riyad, tinggal masalah perizinan yang belum rampung dan saat ini masih dalam tahap proses. Semuanya sudah sangat siap, kalau perizinan proses, masih proses karena ada liburan ini, ujar Riyad. Sementara itu, Exco PSSI ini pun mengajak para supporter untuk mendukung Indonesia dengan hadir di Stadion GBT. Media Palestina ikut bereaksi dengan menyoroti 10 pemain abroad timnas Indonesia yang dipanggil Sinteyong untuk laga FIFA Matchday Juni 2023. Nah, ternyata 10 pemain abroad itu disorot media Palestina di Twitter @footballpalestine. Ini adalah daftar pemain yang bermain di luar negeri yang mendapatkan panggilan dari Indonesia jelang laga 14 Juni melawan Palestina, cuit @footballpalestine. Adapun Sinteyong menjadwalkan para pemain bergabung untuk TC pada 5 Juni mendatang. Hal itu untuk bersiap melawan Palestina 14 Juni dan Argentina 19 Juni. Presiden Persatuan Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin Mohamed mengaku kesulitan mencari tim untuk menggantikan Yaman guna FIFA Matchday. Dan sebagai gantinya Papua Nugini dipilih untuk menjadi lawan timnas Malaysia di FIFA Matchday Juni 2023. Lebih lanjut, Hamidin memastikan timnas Malaysia akan melawan tim yang lebih kuat setelah ini, yang sesuai dengan rencana pelatih. Hamidin menyebut Arab Saudi hampir pasti menjadi lawan selanjutnya. Arab Saudi adalah salah satu tim yang hampir pasti akan kami umumkan nanti, ujar Hamidin. Persatuan Sepak Bola Malaysia atau FAM ternyata sempat menolak permintaan Argentina dan juga Brasil untuk menggelar pertandingan persahabatan tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamed yang menyatakan bahwa keputusan menolak permintaan Argentina dan Brasil karena waktu yang tidak tepat. Brasil ingin bertarung tapi saya tidak mau karena ini bukan waktunya, kata Hamidin. Saya bisa melakukannya sejauh menunjukkan, tapi ini bukan waktunya dan panggon tidak mau, ujarnya. Ya, sementara itu lebih lanjut Hamidin menjelaskan bahwa Argentina juga ingin melawan timnas Malaysia. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Argentina juga, dan mereka mengundang kami tetapi panggon tidak mau, kata Hamidin. Pemain keturunan Indonesia Kai Boham resmi merapat ke klub baru. Ia kini bergabung ke klub Liga Belanda Eredivisie ST Telstar. Kai Boham sebelumnya membela Almere City U21. Setelah 4 tahun menimba ilmu di akademi tersebut, ia memutuskan untuk berpisah dan merapat ke ST Telstar. Sementara itu, hal itu diketahui lewat unggahan yang di-share oleh Kai Boham melalui akun Instagram pribadinya, yakni Senin 1 Juni 2023. Babak baru, senang dengan klub baru saya. Mereka akan tahu namaku, tulisnya sebagai caption unggahan tersebut. Di samping itu, sosok Kai Boham cukup familiar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kai Boham sempat mengikuti latihan bersama timnas Indonesia U19 di Jakarta bersama 2 pemain keturunan lain yakni Jim Crockingham dan juga Mike Cristobal. Legenda sepak bola Argentina Juan Sebastian Veron meyakini timnas Indonesia punya masa depan bagus dengan banyaknya talenta muda. Hal ini diungkapkan Veron setelah melakoni 3 hari program Garuda Future di Jakarta. Veron datang bersama Roberto Carlos, Marco Materazzi, Eric Abidal dan juga Giorgos Karagiunis. Ya, selama berinteraksi dengan 50 pemain timnas Indonesia U16 termasuk para pelatih, Veron menilai anak-anak Indonesia berbakat. Ia pun yakin masa depan timnas Indonesia akan cerah di masa mendatang. Mereka mau bekerja keras, para pelatih juga bagus. Jadi timnas Indonesia punya masa depan yang baik, ucap Veron. Mantan playmaker timnas Argentina Juan Sebastian Veron menilai kompetisi usia muda harus digelar. Tanpa adanya kompetisi, bakat-bakat luar biasa pemain tidak akan terasa secara baik dan kompetisi dinilai keharusan. Jika Indonesia dalam hal ini PSSI menggalakkan kompetisi usia muda, tinggal menunggu waktu untuk memetik buah dari pembinaan. Bakat pemain akan menonjol di usia matang.
Pertama-tama mereka harus bermain di kompetisi yang bagus. Baru setelah itu mungkin mereka akan punya kesempatan bermain di kompetisi Eropa, kata lelaki 48 tahun tersebut. Bima Sakti yang menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia U16 mengatakan 5 legenda sepak bola dunia sepakat mengatakan Indonesia butuh kompetisi usia muda yang berkesinambungan. Ya, hal itu diucapkan Bima Sakti setelah berinteraksi dengan Roberto Carlos, Juan Sebastian Veron, Eric Abidal, Marco Materazzi dan juga Giorgos Karagounis selama 3 hari 30 Mei sampai 1 Juni di Jakarta. Hampir semua menyampaikan bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat atau talent, cuma sekarang yang dibutuhkan adalah kompetisi, kata Bima Sakti. Jadi kita berharap di kepengurusan baru ini bisa membuat kompetisi usia muda yang berkesinambungan, yang waktunya panjang. Jadi mereka bisa ditempa di kompetisi, ujar Bima Sakti menambahkan. Legenda timnas Prancis sekaligus Barcelona Eric Abidal memberikan motivasi kepada pemain muda Indonesia. Menurutnya, semua bisa meneruskan karir di Eropa. Ya, Eric Abidal meminta para pemain Indonesia U16 untuk tetap semangat sebagai bekal awal sebelum terbang ke benua Eropa. Abidal juga menekankan 2 hal kepada para pemain muda Indonesia, yaitu harus selalu mempunyai harapan atau semangat yang kuat dan juga sikap yang baik. Tapi yang paling utama adalah kalian punya harapan, semangat, karena hanya Tuhan yang tahu. Memang Tuhan yang menentukan, tapi kita sebagai manusia harus berusaha. Jadi tujuan utama kami di sini adalah mendidik kalian, serta bagaimana kalian memiliki attitude dan perilaku yang baik, tegas Abidal. Arkan Kakak mengaku senang mendapatkan ilmu secara langsung dari para legenda sepak bola dunia, yakni saat mengikuti pertandingan preview mini turnamen U16. Banyak ilmu yang saya cari, dan mereka berikan tips untuk melewati pemain, syuting, dan cara bergerak menempatkan posisi, ucap pesepak bola 15 tahun tersebut. Ya, sementara itu pemain muda Persis Solo itu mengaku senang dapat dilatih langsung oleh Abidal. Terlebih, sang mantan pemain pesepak bola asal Prancis itu merupakan idolanya. Di samping itu, saat mengikuti preview mini turnamen U16 itu, tim Arkan Kakak CS keluar sebagai juara karena tak terkalahkan dari 2 pertandingan. Menang 1-0 melawan tim kuning asuhan Karagounis dan juga imbang 1-1 melawan tim biru asuhan Juan Sebastian Veron. Prabowo saat ini sedang berada di Doha, Qatar untuk mengunjungi pelatihan Garuda Yaksa Persib di Aspire Academy Rabu 31 Mei 2023. Setibanya di Qatar, Prabowo langsung diberikan pertanyaan dari Kapten Persib U17 Muhammad Akram. Kira-kira kapan kita punya akademi dengan fasilitas lengkap dan modern seperti Aspire ini? Tanya Akram. Tidak lama kemudian Prabowo tersenyum. Ia pun langsung segera menjawab pertanyaan itu. Insya Allah sebentar lagi, kata Prabowo. Ya, sementara itu Aspire Academy merupakan komplek pelatihan olahraga yang mewah dan juga modern serta menampung ribuan atlet setiap tahunnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.